Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah qadarat ulama illa min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al mujtahidin al fuqaha wal ulama al amilin wa awliya siddiqin wal asfiya salihin, khususan hadarat al imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Subhanallah hadarat al imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadarat asatizatina wa murabina wa muallimina wa muhazibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 249. Masih bercerita tentang Raja Talut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala kharaja Talutu bil junudi min baitil maqdis wa kana harran syadidan wa talabu minhu al-ma'a. Qala innallaha mubtaliikum mukhtabirukum binaharin liyujhiral muti'a minkum wal 'asiyya wa huwa bainal Urdun wa Palestin. Faman syariba minhu ay min ma'ihi falaysa minni ay min atba'i. Wa man lam yat'amhu yazukhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bil fathi wad dami.
biyadihi faktafa biha walam yajid 'alaiha fa innahu minni fasharibu minhu lamma wafahu bikasratin illa qalilan minhum falamma fasala kharaja Talut bil junudi. Pada saat Raja Talut fasala, maksudnya kharaja di sini, artinya pada waktu Raja Talut keluar bil junudi bersama tentara-tentaranya min Baitil Maqdis, wa kana harran syadidan, waktu itu panas, sangat panas sekali. Wa talabu minhul ma'a, dan mereka meminta, tentara-tentaranya itu meminta kepada Raja Talut al-ma'a, air. Qala, kata beliau, innallaha mubtalikum mukhtabirukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kalian binaharin, dengan sungai. Di sungai itu ada airnya cukup banyak, jernih, menyegarkan. Liyujhiral muti'a minkum wal 'asiyya, untuk memperlihatkan siapa di antara kalian yang taat dan juga orang-orang yang maksiat. Wa huwa bainal Urdun wa Palestin, sungai itu terletak antara Jordania dan Palestina. Faman syariba minhu, maka barang siapa yang minum dari sungai itu, ay min ma'ihi, dari air sungai, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, ay min atba'i, bukan termasuk golongan atau pengikutku. Wa man lam yat'amhu yazukhu fa innahu minni, maka barang siapa yang tidak minum darinya, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku. Illa man iktarafa ghorfatan, kecuali hanya seteguk air saja, bacanya ghorfatan dengan fata atau doma gurfatan, yaitu hanya seteguk segini saja nih, sebanyak apa yang bisa diambil oleh tangannya, itu saja yang dibolehkan untuk diminum. Jadi bukan tidak boleh minum sama sekali. Ini adalah ujian iman. Secara logika, hari sedang panas, orang sedang kehausan, air sungai ada, banyak, melimpah, jernih, menyegarkan, kenapa tidak boleh diminum? Ini adalah ujian dari Allah. Maka ada aturan, kamu boleh minum, tapi tidak boleh lebih daripada hanya seteguk ini saja, dengan apa yang dapat diambil oleh tangannya saja, jangan lebih daripada itu. Ini ujian. Faktafa biha, maka dia merasa harus cukup dengan air yang bisa diambil oleh tangannya saja. Walam yajin 'alaiha, dan dia tidak boleh menambah lebih dibandingkan dengan apa yang bisa diambil oleh tangannya itu. Fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, kalau dia mengambil air sesuai dengan aturan Allah, sesuai apa yang disampaikan oleh Raja Talut. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah aturan Allah jangan suka dilawan. Kita jangan pernah berjalan menurut logika kita. Contohnya seperti sederhana, hanya masalah minum. Allah membolehkan minum hanya dengan apa yang bisa diambil oleh tangannya, tidak boleh dari itu. Yang lebih dari itu bukan termasuk golonganku, tidak termasuk pengikutku. Dan siapa yang meminum hanya itu saja sesuai dengan aturan Allah, maka itu termasuk golonganku. Sekarang secara logika, orang-orang kafir mengatakan orang Islam harus berpuasa
menahan makan dan minum di siang hari, padahal makanan banyak, air cukup. Ngapain? Bodoh. Makanan ada nggak dimakan, minuman ada tidak diminum. Mempertahankan diri supaya lapar-lapar, ngapain? Begitu kata mereka. Sedang tidur enak-enak di malam hari, kau mau kerusum hujan kia, meme subuh merungkut genah sasibut haneut. Harus bangun, ngapain? Cari dong yang enak-enak. Kalau neraka urusan nanti. Nanti gue panggil artis-artis yang terkenal di dunia kalau sudah masuk ke dalam neraka. Ngapain? Sampai masalah neraka saja dia berpikir menurut logika dia. Nah, sekarang dalam masalah aturan, segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu pasti bakal ada hikmahnya. Sekarang kita punya kewajiban sholat 5 waktu, nggak usah lebih-lebih, jangan ditambah jadi 10. Sholat subuh 2 rakaat jangan jadi 3. Dan gak usah ditanya kenapa sih harus ada 2, ada 3, ada 4. Terima saja. Nanti Allah akan memberikan hikmah. Puasa selama 1 bulan ada hikmah. Naik haji hanya seumur hidup sekali, ya wajibnya. Jadi ada hikmah. Bagaimana tata caranya? Ikut saja kata Allah. Nanti akan ada hikmahnya. Orang-orang yang mengikuti logika dia, minum air banyak-banyak, ternyata dia akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Allah kan tahu, yang tahu ukurannya. Kata Allah, sudah, ukuran kamu minum boleh seperti apa yang diatur. Lebih dari itu maka kamu akan kelebihan dosis nanti. Ternyata mereka benar tidak bisa melanjutkan perjalanan. Harusnya orang yang minumnya banyak lebih kuat logikanya, tapi ternyata mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fasaribu minhu lamma wafau bikasratin, maka mereka pada minum dari sungai ini pada saat mereka ketemu dengan sungai, yaitu dengan minum yang banyak sekenyang-kenyangnya, illa qalilan minhum, kecuali jumlah sedikit dari mereka. Itulah yang lulus ujian. Faktasaru 'alal ghurfati, maka mereka mencukupkan diri minum hanya dengan seteguk saja. Ruya annaha kafatum lisyurbihim wa dawabuhum wa kanu salasu mi'atin wa bid'atu asyara rajulan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya mereka cukuplah minum sesuai dengan aturan Allah tadi, hanya dengan seteguk air saja. Wadawabuhum, dan juga bahkan hewan-hewan bawaan mereka. Wakanu salasu mi'atin, dan jumlah mereka ada 300, wa bid'u asyara, dan hanya belasan saja, yaitu 300 sekian belas. Kalau bid'ah bisa 17, berarti jumlahnya hanya kurang lebih 317 orang. Jadi tidak sampai 320. Dari mulai 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 paling banyak itu bid'un. Jadi kurang lebih 300, 13, 14, 15, 16, 17. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, pada saat beliau yaitu Raja Talut melintasi sungai dan juga orang-orang yang beriman, wa humul ladzina tasaru 'alal ghurfati, yaitu mereka orang-orang yang hanya minum yang sesuai dengan perintah Allah, yaitu hanya seteguk air. Qalu alladzina syarabu,
Berkata orang-orang yang minum banyak, la taqata quwwata lana al-yauma. Hari ini kita tidak punya kekuatan lagi. Yang banyak minum. Hari ini kita tidak punya tenaga lagi. Sekarang kita lemah ternyata. Ya, seperti orang sekarang yang banyak makan dengan orang yang biasa makan. Yang banyak makan ternyata ibadahnya juga nggak kuat, berat ku awak. Yang sedikit makannya ternyata mereka yang lebih kuat. Falamma jawazahu alladziina amat la taqata lana al-yawma bijaluta. Kata mereka, kita ternyata tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Wa junudi, dan juga tentara-tentara Jalut. Jalut itu raja yang bengis, yang jahat, katanya punya badan gede, badan raksasa, dan tentaranya juga banyak serta kuat, perlengkapannya juga sangat banyak. Maka Bani Israel pada saat diperintah oleh Allah untuk melawan Jalut, mereka mengatakan kita tidak bisa, kita tidak mau, karena berhadapan dengan Jalut yang sangat kuat. Nabi Musa merintah kepada mereka, kata mereka, ya Musa, kamu saja lebih dulu dah. Kita kalau dia sudah kalah baru kita akan masuk ke Palestina. Begitu pengecutnya Bani Israel. Aibi kita lihim, yaitu kita tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk memerangi Jalut. Wajabanu, dan mereka pengecut, walam yujawizuhu, sehingga mereka tidak bisa melewati Jalut. Qala alladzina yazunnuna yuqinuna annahum mulaqullah. Berkata orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, bil ba'si, yaitu dengan kebangkitan, wa humul ladzina jawazuhu, yaitu mereka yang bisa melewati sungai tadi, kam jabariyah khabariyah bimakna katsirun min fi'atin jama'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Kata mereka, yaitu orang-orang yang sabar, yang minumnya hanya sedikit, yang bisa melewati sungai. Sedangkan orang-orang yang banyak minumnya, mereka melewati sungai pun nggak bisa. Mereka hanya ternyata terpuruk sampai di situ saja. Dan orang-orang yang minumnya hanya sedikit, tadi berapa? Hanya 300 sekian belas saja. Kata mereka, berapa banyak? Min fi'atin jama'atin, berapa banyak satu jamaah, yaitu golongan, qalilatin, yang jumlahnya hanya sedikit, golabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak, biiznillahi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi SAW, perang Badar hanya 313 orang. Orang Quraisy lebih dari 1017 orang. Berarti hanya sepertiga. Tapi perang Badar bisa dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Khalid bin Walid pada waktu berhadapan dengan tentara Romawi, katanya jumlahnya hanya 10.000 orang saja. Tentara Romawi lebih daripada 100.000 orang, tapi bisa dikalahkan. Karena apa? Punya kekuatan iman yang luar biasa. Dan tentara Jalut hanya 300 lebih menghadapi, Talut 300 lebih menghadapi tentara Jalut yang jumlahnya ratusan ribu, tapi mereka bisa dikalahkan. Maka mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah biiradatihi. Berapa banyak golongan yang jumlahnya hanya sedikit bisa mengalahkan satu golongan yang jumlahnya lebih banyak dengan izin Allah,
yaitu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin bil auni wan nasri, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Makanya kita harus bersabar, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam berjuang. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah. Ikut saja aturan Allah, insya Allah kita akan diberikan kemenangan. Hari ini tanggal 7 ya. Kita lanjutkan Adiyatul Ma'surah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala hadirkan hati, ikhlaskan niat, tawasul dengan Adiyatul Ma'surah, mukjizat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, imam besar, terutama imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad bin Syihab, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan Allah berikan kemenangan dalam segala perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'afwaka an zunubi wa tajawuzaka an khatiyati wa satraka ala qabihi amali. Adma'ni an as'alaka ma la astajibu minka mimma qasartu fi. Ad'uka aminan wa as'aluka mustanisan, fa innaka al-muhsinu ilayya wa ana al-musinu ila nafsi fima baini wa bainak. Tatawaddadu ilayya bin ni'mi ma'aginaka anni, wa atabaqqalu ilayka bil ma'asi ma faqri ilayk. Walakin nasiqata bika amalati ala jarwati alayka fajud bi fadlika wa ihsanika alayya, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma antal alimu bi sarairina fasliha, wa antal alimu bi zunubina faghfirha, wa antal alimu bi uyubina fasurha, wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. La tarana haitsu nahaytana, wa la tafina haitsu amartana. A'izzana bil ta'ah wa la tuzilluna bil ma'siyah. Ishghalna bika amman siwa, waqta'na kulla qatin yaqta'una anka. Alhimna zikraka wa syukraka wa husna ibadati. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma innal ilma indaka wa huwa mahjubun anni, wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi, wa qad fawwatu ilayka amri, wa rajawtuka li faqati wa faqri, fa arshidni Allahumma ila 'abdil umuri ilayk, wa ardaha indaka wa amadiha akibatan ladayka fi khairin wa afiyah. Allahumma ilayka ashku dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni ila aduin yatajahamuni am ila qaribin man lakahu amri. In lam takun sakhitan alayya fala ubali, ghayra anna afiyataka awsa'uli. A'udzu bi nuri wajhikal karim allati ada'at lahu as-samawati wal ard wa ashraqat lahu zulumatu wa sallallahu alayhi amru dunya wal akhirah. An tu'ila alayya ghadaban aw tunzil alayya sakhatak, falakal 'abdu hatta tarda, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an masyatik, wa bi fadlika amman siwak.
برحمتك استغيث من عذابك استجير أسري لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdul khamis. Wiridan yang kelima, ma ba'da zalika ilal asr, yaitu wiridan yang dibaca dari mulai setelah salat zuhur sampai waktu asar. Wa yustahabbu fihi al-'ukufu fil masjidi mustaqbilan bidzikri was-salati wa fununil khairi. Disunnahkan pada waktu itu al-'ukuf, yaitu untuk iktikaf. Kapan? Yaitu dari mulai setelah zuhur, dari mulai waktu zuhur kan maksudnya, sampai waktu asar. Itulah kebiasaan salafus shalihin. Mereka kalau sudah waktu zuhur tidak sama sekali berhubungan dengan urusan-urusan kesibukan dunia. Pokoknya sebelum zuhur mereka pulang ke rumah, qailula, siap-siap untuk sholat zuhur, kemudian sampai di masjid, habis waktunya di masjid sampai asar, dan dilanjutkan lagi kepada wiridan-wiridan yang lainnya. Kalau di zaman sekarang cari duitnya 24 jam 24 jam tidak mau tutup. Fihi al-'ukufu fil masjid, yaitu i'tikaf di masjid, mustagilan bidzikri, sibuk mengerjakan zikir, was-salati dan salat, wa fununil khair dan berbagai macam jenis-jenis kebaikan. Baca Quran, wirid, zikir, menghafal Quran, tadabbur Quran. Wa yakunu fi intizaris salati mu'takifan, maka jadilah untuk orang itu fintijoris sholati, dalam menunggu sholat itu mu'takifan, sambil iktikaf. Famin fadailil a'mali, maka di antara amal-amal yang paling afdal intizarus sholati ba'da sholati, yaitu menunggu sholat setelah sholat, menunggu zuhur, menunggu asar setelah zuhur. Wa kana zalika sunnatas salafi, keadaan yang demikian itu adalah merupakan kebiasaan para ulama salaf. Wa kana dakhilu, dan keadaan orang yang masuk, yadkhulul masjidah, masuk ke dalam masjid, baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Jadi ada orang yang masuk ke dalam masjid zaman dulu, ulama salafus shalih, antara zuhur dengan asar, setelah zuhur menunggu waktu asar. Fayasma'u lil musallina dawiyan, dia mendengar orang-orang yang akan mengerjakan sholat dawiyan, seperti senar, kadawi nahli minat tilawah, yaitu seperti suara lebah, karena mereka pada membaca Al-Quran. Ramai di masjid dari mulai pada zuhur sampai asar, seperti suara lebah pada waktu berada di dalam kandangnya. Demikian orang di dalam masjid saat itu ramai pada membaca Al-Quran sambil menunggu waktu asar. Ayeuna masih kan atas teh ayat.
Malah zaman sekarang lebih sesat lagi. Pada waktu maghrib mereka ramainya di mall, ke pasar sebelum subuh. Fa in kana baituhu aslama lidinihi wa azma li himmatihi fal baitu afdalu fi haqqihi. Maka apabila keadaan rumahnya itu aslama lidinihi, dia serahkan untuk urusan agamanya, wa azma li himmatihi, dan dia ijma, sepakat bahwa rumahnya dipergunakan untuk kepentingan agamanya, yaitu Islam, fal baitu afdalu fi haqqihi, maka rumahnya lebih afdal pada haknya. Wa ihya'u hadzal wirdi, dan menghidupkan wiridan ini, wa huwa aidan waktu ghaflatin nas, waktu itu adalah merupakan waktu manusia lalai, ka ihya'il wirdi as-salis fil fadli, maka seperti dia menghidupkan wiridan yang ketiga fil fadli, dalam segi fadilahnya. Wa fi hadzal waqti yukrahu naum liman nama qabla zawal. Pada waktu ini, waktu kapan nih? Yaitu waktu setelah zuhur sampai asar. Wa fi hadzal waqti yukrahu naum, dimakruhkan tidur liman nama qabla zawal, bagi orang yang tidur sebelum zawal, yaitu sebelum zuhur berarti. Kalau sudah tidur sebelum zuhur, yaitu qailulah, atau kalau lebih daripada qailulah berarti qailulah, agak panjang tidurnya, maka waktu itu tidur dimakruhkan. Apa sebabnya? Karena tidurnya sudah sebelum zuhur. Ayah besok bobo badak zuhur. Orang-orang pada nggak tahu aturan. Ini aturan ahli-ahli torekat dalam menjalankan ibadah, sampai tidur pun benar-benar diperhitungkan. Ijukrahu naumatani bin nahari, karena dimakruhkan dua tidur di siang hari. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, salasun yamkutullahu azza wa jalla 'alaiha, 3 perkara dilaknat, dimurka oleh Allah azza wa jalla 'alaiha, pada 3 perkara itu. Ad-dhahku bi ghairi ajabin, tertawa tanpa ada yang dibuat ta'ajub. Susurian, ketawa-tawa. Wal aklu min ghairi ju'in, dan makan sebelum makan tanpa lapar, yaitu sudah makan lagi sebelum lapar. Ini Allah tidak suka katanya. Wa naumun bin nahari min ghairi sahrin bil laili, dan tidur di siang hari tanpa bangun di malam hari. Tidurnya siang, siangnya tidur tapi malamnya nggak tahajud. 3 tuh. Tertawa yang tidak pada tempatnya, yaitu tanpa tahajud, makan dalam keadaan tidak lapar, dan tidur di siang hari tanpa bangun di malam hari. Itulah 3 perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dicatat ini yang 3 nih. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa
Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويمتس بيدين ويتكلم بشفتين. قسمت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون أججار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أكفنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك. تعصمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد وقني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام.
والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratal ladzina an'amta